warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Serangkaian berita aktual, tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Seorang pelajar tenggelam saat mandi di Sungai Perelak usai pulang sekolah dan jasadnya ditemukan 2 hari kemudian. BBM bersubsidi jenis solar makin sulit diperoleh di sejumlah SPBU sehingga mengganggu usaha masyarakat. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas di Kabupaten Aceh Tengah mendapat tugas baru berupa penanganan kebakaran skala ringan. Seorang pelajar tenggelam saat bermain di Sungai Perelak, Aceh Timur yang tidak jauh dari rumahnya. Di Kecamatan Perelak, jasad pelajar malang itu ditemukan setelah 2 hari pencarian. Jasad pelajar yang bernama Zulfan berusia 14 tahun ditemukan sekitar 300 meter dari lokasi tenggelam. Korban ditemukan pada Minggu malam dengan kondisi terapung dan langsung dievakuasi ke rumah duka. Zulfan tenggelam di Sungai Perelak pada Sabtu 20 September 2025 lalu. Kejadian bermula saat korban sedang bermain di sungai bersama 3 temannya usai pulang sekolah. Mereka berenang dengan cara melompat dari perahu penangkap ikan yang sedang bersandar di pinggir sungai, namun korban tak muncul lagi. Pencarian melibatkan 2 unit rubberboat dari Posar Langsa dan BPBD, dan juga unsur-unsur yang terlibat di sini banyak terlibat dari RAPI, TNI Polri, dan instansi-instansi lainnya. Oke, untuk kendala debit air yang lumayan tinggi, kemudian juga air yang keruh ya, kemudian juga arus itu mempengaruhi pada saat proses pencarian. Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 2 hari 2 malam yang melibatkan tim gabungan dari TNI Polri, BPBD Aceh Timur, RAPI Aceh Timur, Tim SAR Langsa, serta Muspika Perelak dan warga setempat. Sementara itu, Muspika Perelak mengimbau warga agar berhati-hati saat berada di sungai, karena insiden serupa sudah sering terjadi di Sungai Perelak. Kami himbau, karena di Kurung Perelak ini memang buaya ada. Jadi kami himbau kepada masyarakat jangan berenang sembarangan maupun dari kerana dan sebagainya. Jadi karena udah sering terjadi, baik di kemarin 2 bulan yang lalu ada kejadian di Sinebuk Pemping. Nah, itu jangan sampai dimakan buaya. Para orang tua juga diminta selalu mengingatkan anak-anak mereka agar menjauhi bahaya yang mengancam keselamatan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Kasus pembantaian satu keluarga di Desa Uning Sigugur, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara direka ulang. Dalam rekonstruksi, pelaku memperagakan 22 adegan pembantaian yang menghebohkan warga pada 16 Juni 2025. Rekonstruksi yang berlangsung di Mapolres Aceh Tenggara terungkap beberapa fakta yang mengejutkan. Pelaku masih lancar memperagakan perbuatannya saat menghabisi satu keluarga, 5 diantaranya meninggal dunia dan 1 orang terluka. Pelaku berinisial AS sangat tenang memperagakan adegan demi adegan saat menyerang sebuah keluarga. Kala itu tanggal 16 Juni 2025 lalu. Warga dihebohkan pembacokan satu keluarga, pembacokan dilakukan berulang kali hingga korban tak berdaya. Pelaku yang juga masih ada hubungan keluarga nyaris tak merasa bersalah saat membunuh dengan sadis pada hari itu.
Pelaku menghabisi satu keluarga karena dendam. Ada dia juga merencanakan pada saat ketemu pertama di gerbang, dia mencari adiknya dan menemui kembali korban tadi. Ada berapa adegan tadi? Tadi kita sudah tanyakan sekitar 16 adegan dan direkonstruksi dugaan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Pelaku yang bersifat tertutup dan jarang bergaul ternyata memendam amarah hingga merenggut 5 nyawa sekaligus. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup dan atau pidana kurungan penjara selama 20 tahun. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Eksekusi ukubat cambuk terhadap 9 terpidana. Para terpidana yang dicambuk terbukti melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan kasus jarimah zina, ikhtilat, khalwat hingga maisir Senin siang di Taman Bustanus Salatin, Banda Aceh. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap. 9 terpidana FR dan CA yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina melanggar pasal 33 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dikenakan ukubat hudud cambuk di depan umum sebanyak 100 kali dan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut sebagai tambahan hukuman. Kemudian terpidana S dan YN yang terbukti melakukan jarimah maisir dan melanggar pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh dijatuhi ukubat takzir cambuk 20 kali dikurangi masa tahanan menjadi 18 kali. Lalu terpidana FRT, SN, dan APW yang mana mereka melanggar pasal 18 Kanun Aceh tentang jarimah maisir. Masing-masing mereka dikenakan ukubat takzir cambuk sebanyak 10 hingga 12 kali. 1 diantaranya merupakan wanita. Sebelum pelaksanaan, seluruh terpidana terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik layak dieksekusi. Telah melaksanakan 9 terpidana terhadap putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, ada 1 perempuan melakukan jarimah maisir. Ya, itu dia. Karena rata-rata ini juga hasil dari tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat diserahkan ke kita. Ada juga yang tadi dieksekusi itu hasil operasi kita. Menandakan petugas bekerja maksimal, masyarakat juga sudah semakin peduli. Eksekusi cambuk ini menegaskan komitmen Aceh dalam menegakkan syariat Islam, serta diharapkan memberikan efek jera dan peringatan bagi masyarakat untuk tidak melanggar kanun jinayat. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Antrean panjang kendaraan bermesin diesel di sejumlah SPBU di Kabupaten Aceh Barat semakin menjadi persoalan serius bagi warga. Selain menghambat lalu lintas dan aktivitas sehari-hari, warga juga dirugikan secara ekonomi karena dagangan mereka tertutup oleh barisan kendaraan yang mengular. Ratusan minibus, truk, hingga kendaraan pribadi terlihat mengular hingga 1 km di beberapa titik SPBU di Kota Melabuh. Sudah 3 bulan terakhir, pengendara rela menunggu antara 2 hingga 4 jam untuk mendapatkan BBM solar subsidi. Tak hanya menyita waktu dan energi, kondisi ini juga dinilai membahayakan, khususnya di SPBU Jalan Manekro yang berada dekat dengan sekolah MTSN Model dan SD Negeri 25 Melabuh. Aktivitas antar jemput siswa kini terganggu. Sementara usaha kecil warga di sekitar SPBU Suaraya, Merebo, dan Kuta Padang merosot karena akses terhalang antrian kendaraan. Situasi ini turut disorot sejumlah LSM.
Lana Aceh Barat menduga antrian panjang kendaraan bermesin diesel tersebut didorong kebutuhan untuk penambangan emas ilegal di wilayah Aceh Barat. Saya kira dugaan itu pasti ya, karena kan posisinya ini masalah antrian ini kan berlarut-larut. Terus ya, itu apalagi kayak Panther, Isuzu, itu kan bahkan penggantian plat. Kita data-data tersebut udah kita kantongi. Terus ya, itu diduga ada timbunan BBM bersubsidi untuk tambang ilegal. Hal senada juga diungkapkan LSM Gerak Aceh Barat yang menilai antrian kendaraan untuk mengisi BBM solar bersubsidi sudah tak lagi wajar. Gerak mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak, memeriksa kendaraan yang diduga melakukan penimbunan dan menyalurkan solar ke aktivitas tambang ilegal. Karena ini menjadi sistemik yang sangat teratur, terukur, kita meminta aparat selain aparat terutama aparat penegak hukum yang melakukan proses penangkapan dan penindakan dari mulai proses pengambilan minyak itu dan kemudian melakukan ketika di proses ditangkap juga harus ditanya minyak ini dibawa kemana dan tujuan untuk apa. Diharapkan antrean solar subsidi segera diatasi agar aktivitas masyarakat tak terganggu dan penyalahgunaan BBM dapat dicegah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat.